Halo semuanya, datang di channel saya, Aryo Jati Setiadi. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang kesehatan jasmani dan mental. Oke, jadi arti sehat menurut WHO adalah meliputi secara jasmani, fisik, secara biologik, kemudian sehat secara kejiwaan, psikiatrik, psikologik, atau sehat secara sosial, dan juga sehat secara spiritual, kerohanian, dan agama. Nah, untuk bisa sehat, kita harus menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Pertama, artinya kita mengurangi, kita harus melakukan tadi aktivitas fisik, mengurangi merokok tadi. Kalau merokok itu menyebabkan pola hidup yang tidak baik ya, jarang aktivitas, malas, kemudian jarang konsumsi buah dan sayur, mengkonsumsi makanan gorengan berlemak yang berlebih, kemudian juga minum minuman yang bersoda. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa timbulnya obesitas, gangguan pencernaan, kemudian kanker paru-paru, stroke, jantung, kerusakan organ, kematian, dan lain. Nah, untuk itu, untuk menjaga jasmani kita supaya sehat, kita perlu melakukan namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, supaya sehat. Nah, karena di era pandemi ini, kita bisa melakukan GERMAS ini adalah untuk mencegah namanya virus corona. Pertama adalah dengan makanan gizi seimbang. Kedua, dengan rajin olahraga secara cukup. Ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan aturan yang benar. Jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam seperti ini. Kemudian minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi mematikan. Bila demam atau panas sesak, napas sesak, segera ke fasilitas kesehatan. Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Oke, jadi untuk sehat itu kita tidak cukup untuk makan dengan 6 sehat 5 sempurna. Kita tentukan adalah isi piringku adalah proporsi dari makanan, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok ya. Ini disebut adalah isi piringku, gizinya harus seimbang. Nah, selain itu jangan lupa olahraga tadi ya, konsumsi buah sayur, stop merokok, cukup istirahat, dan jaga berat badan kalian. Oke, kemudian sehat secara jasmani sudah kita bahas penyebabnya dan gangguannya apa saja. Kita bahas lagi adalah pada gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari dari orang tersebut. Nah, gangguan jiwa ini ada 3. Pertama adalah gangguan cemas, ansietas, gangguan depresi, dan namanya gangguan jiwa berat, psikologis, psikosis ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ansietas atau kecemasan itu adalah perasaan tidak nyaman, khawatir, disertai gejala sesak napas, jantung berdebar, tidak enak perut, gelisah secara motorik. Kemudian juga biasanya dalam waktu yang lama ya, sifatnya berulang. Ini juga dijumpai pada wanita X30 tadi. Yang kedua namanya depresi. Depresi adalah perilaku utamanya sedih, murung hampir setiap hari, kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya dirasa menyenangkan. Kemudian tidak bertenaga, mudah lelah,
mengakibatkan aktivitas neuron. Yang ketiga namanya gangguan psikotik, dimana ini adalah gangguan inkoheren atau pembicaraan yang tidak nyambung, irrelevan ya, mengalami delusi tadi atau waham, halusinasi. Kemudian perilakunya tuh dia cenderung menarik diri atau tertutup tadi dari banyak orang tadi. Ya. Keempat, mengabaikan tanggung jawab karena dia berpikir dia tidak ada tanggung jawab, tidak memikirkan apa itu tanggung jawab. 5 adalah gejala manik tadi, gejala yang di luar ekspektasi, di luar kontrol tubuh. Emosinya itu datar saja, tidak ada sedih, senang, tapi datar, diam, datar, tidak punya energi atau motivasi tadi dalam hidup. Kemudian kurangnya interaksi sosial karena psikotiknya itu terganggu secara mental tadi. Nah, untuk itu tadi diperlukan sebagai ASN kita wajib tadi sehat secara jasmani dan rohani agar setiap apa yang kita lakukan secara aktivitas dan menentukan segala keputusan itu dengan pikiran yang jernih, dengan jiwa yang sehat tadi ya. Kemudian sebagai ASN kita wajib melakukan namanya hidup sehat germas tadi ya, dengan berolahraga, makan bergizi, tadi menjaga berat tubuh dan lain-lain. Kemudian jangan lupa beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperlancar pikiran kita dan jiwa kita agar selalu terhindar dari penyakit maupun yang sifatnya fisik maupun psikis tadi. Kelima, kalau ada masalah atau ada beban pikiran, harusnya dapat terbuka ya, di-sharing dengan teman atau psikolog ataupun dengan keluarga di rumah agar beban tadi tidak menumpuk sehingga timbulnya stres. Nah, rencana aktualisasi adalah dalam setiap pembelajaran online nantinya kepada mahasiswa, kita tidak lupa melakukan olahraga kecil tadi ya, dengan senam jari, ataupun kalau lelah tadi bisa melakukan istirahat setiap 10 menit sekali dengan menggerakkan tubuh atau menggerakkan mata berdiri. Kemudian tadi memberikan pengertian kepada mahasiswa dengan menu sehat. Jadi sehat itu tidak harus sempurna, tapi harus proporsinya harus sesuai. Dan jangan lupa berolahraga yang rutin tadi dengan cara diri sendiri dulu. Kemudian bisa di-sharing lebih pentingnya berolahraga bagi fisik dan pikiran kita agar apa yang kita kerjakan nantinya sebagai ASN itu sesuai dengan yang diharapkan ya. Yang diharapkan yaitu adalah dapat bertanggung jawab baik secara fisik maupun rohani tadi dalam mengerjakan segala tugas sebagai pelayan publik ke masyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.